Selamat bertemu kembali siswa kelas 4. Kali ini kita kembali belajar matematika khusus untuk sekolah penggerak untuk siswa kelas 4. Nah, kita akan mulai lagi pembelajaran kita yang lalu kita sudah membahas mengenai penambahan bilangan desimal. Sekarang kita akan melanjutkan lagi materi penambahan bilangan desimal pada bab 13 ini. Namun untuk latihan soal, yaitu latihan soal halaman 42. Nah, di sini ada 1 sampai 8 soal penjumlahan. Bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan-bilangan ini dengan teknik-teknik tertentu. Jadi tekniknya memang sudah lumrah seperti biasa, namun ada beberapa siswa yang masih bingung cara untuk menjumlahkan jika hasilnya itu lebih dari 9, lebih dari angka 9 ya, pada satu bilangan. Ya, kita akan mulai pada soal yang pertama. 6,27 ditambah 3,51. Jadi hasilnya kita jumlahkan dari sisi kanan terlebih dahulu, dari nilai tempat paling kanan yaitu 1/100, kemudian ke kiri lagi 1/10, kemudian paling kiri itu adalah nilai tempat satuan. Jadi hasilnya 7 tambah 1 8, 2 tambah 5 7, dan 6 ditambah 3 itu 9. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. 8,46 ditambah 0,32. Jadi sama seperti di atas, kita menjumlahkan dari sisi paling kanan, yaitu 6 tambah 2 8, 4 ditambah 3 7, 8 ditambah 0 8. Jadi hasilnya adalah 8,78. Nah, soal yang ketiga, 1,54 ditambah 2,38. Nah, kita lihat 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Tentu kita akan menulis 12 itu 2 satuan kita tulis di bawah, kemudian satunya kita simpan di atas, namun di nilai tempat 1/10 atau di angka nilai tempat yang di depan daripada 1/100. Jadi di nilai tempat 1/10, sehingga 1 ditambah 5, 6 ditambah 3 hasilnya 9. Kemudian 1 satuan ditambah 2 satuan hasilnya 3. Ya, jangan lupa tanda koma mesti diisi sebagai tanda bahwa itu adalah bilangan desimal, 3,92. Yang keempat, 4,72 ditambah 3,49. Nah, kita akan menyimpan kembali bilangan yang lebih nilainya dari angka 9, jadi 2 ditambah 3 hasilnya 4, jadi kita tulis 1, simpan 1 di depannya, kemudian 1 ditambah 7, 8 ditambah 4, 12, kita tulis 2, satunya simpan di depannya lagi, di nilai tempat satuan, di depan koma, itu hasilnya 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Jadi 8,21. Nah, kita lanjut pada soal yang kelima. 9,62 ditambah 0,18. Hasilnya 2 ditambah 8, 0. Kemudian simpan 1. 1 tambah 6, 7, tambah 1, 8. Kemudian 9 tambah 0 hasilnya 9. Jadi 9,80. Yang keenam, 4,25 ditambah 2,75. Nah, 5 ditambah 5, 0. Kita simpan 1. 1 tambah 2 tambah 7, 10. 0 simpan 1. Kemudian 1 ditambah 4, 5 ditambah 2, 7. Jadi hasilnya 7,00. Nah, di sini 7,00, 0 di belakang koma tidak memiliki arti, jadi bisa ditulis hasilnya dengan 7 saja.
Kemudian yang soal yang ketujuh, 3,21 ditambah 2,5. Ya. 2,5 kemudian dinilai tempat per 100 pada angka di belakang 5 itu tidak ada angka, jadi kita tetap jumlahkan seperti biasa, bahwa 1 ditambah, kita bisa menuliskan 0 juga bisa, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 2 tambah 5, 7, 3 ditambah 2 satuan hasilnya 5, jadi 5,71. Soal yang ke-8, 2,8 ditambah 0,54. Nah, 2,8 nilai angka pada 1/100 di belakang angka 8 itu kosong, jadi kita bisa mengisi dengan 0. Berarti 0 ditambah 4, hasilnya 4. 8 ditambah 5, 13. 3 simpan 1. 1 tambah 2 tambah 0, hasilnya 3. Jadi 3,34. Nah, jadi semoga siswa bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang penjumlahan bilangan desimal. Jadi intinya sama seperti bilangan penjumlahan bilangan bulat biasa, namun tetap kita lihat posisi komanya. Jadi kebetulan yang ini komanya hanya 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Jadi kalian masih bisa mengerjakan. Jadi kita waktu penjumlahan itu kita urutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi sesuai dengan nilai tempat tentu komanya juga berurutan. Jadi itu. Nah, demikian penjelasan Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.